Halo property lovers, kembali lagi di Rumah Ican. Nah, kali ini aku berada di klaster terbaru persembahan dari Sumarekon Serpong. Mungkin banyak property lovers yang mungkin udah tahu nih klaster terbaru dari Sumarekon Serpong. Ya, Heron. Oke, kali ini aku mau ajak property lovers untuk lihat klaster Heron. Yuk, kita lihat sama-sama. Klaster Heron ini adalah klaster terdekat dari Goldfinch Culinary. Jadi mungkin para property lovers nih udah banyak yang tahu atau udah sering nongkrong di Goldfinch Culinary, ya kan? Nah, kali ini aku mau review rumah klaster Heron ini untuk ukuran 9x19 dengan luas tanah 171 dan luas bangunan 231. Oke, sekarang kita lihat yuk penampakan depan rumahnya. Nah, di klaster Heron ini selokannya sudah ada di dalam tanah nih, jadi penampakan klasternya itu akan terlihat lebih rapih. Oke, begitu masuk kita sudah bisa lihat ini adalah paving block sebelum ke carportnya. Nah, di carportnya ini keramik carportnya nih dibikin sangat dinamis gitu ya. Jadi pemilihan detail dari warna-warna keramik di carportnya itu nggak monoton, jadi nggak akan cepet bosen nih property lovers gitu. Oke, dan klaster Heron ini punya satu carport dan satu garasi. Nah, garasi ini adalah motorized garage door. Jadi begitu pulang misalnya mau masukin mobil, itu kita nggak perlu dorong-dorong pintu garasi gitu, jadi udah elektrik, bisa dibuka otomatis gitu. Nanti kita lihat dalamnya garasi seperti apa. Nah, karena ini rumah split level, jadi untuk masuk ke pintu utamanya itu kita harus naik sekitar 6 anak tangga. Nah, sebelum kita naik ke atas untuk lihat terasnya seperti apa, aku mau info dulu juga nih. Bagian di sini ini adalah granit kasar, dan di bawah sini ini ada storage kecil. Ini fungsinya untuk simpan genset, jadi nggak kelihatan dari luar, jadi kelihatan lebih rapih, ya kan? Oke, sekarang kita lihat ke bagian depan sini. Nah, di depan aku ini adalah ada kotak ini di dalamnya adalah meteran listrik property lovers, dan di atas meteran listrik ini ada kotak surat untuk naruh misalnya pos datang, itu bisa langsung taruh suratnya di sini gitu. Oke, satu lagi aku lupa kasih info ke property lovers mengenai kanopinya. Nah, kanopinya ini juga sudah dapat. Ini adalah rangka baja dengan tempered glass yang cukup tebal, jadi lebih aman. Oke, di samping meteran listrik tadi, ini ada space untuk taruh tempat sampah. Jadi, penampakan dari depan rumahnya ini akan terlihat lebih clean dan rapih karena tempat sampahnya ini tidak terlihat dari depan. Sekarang kita lihat ke bagian terasnya yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian teras klaster Heron ini. Nah, untuk terasnya pun ukurannya cukup luas ya property lovers. Jadi sebelum naik ke teras ini ada taman cukup luas. Aku rasa cukup banget buat penghijauan di rumah ini. Dan taman ini karena rumah ini ada di atas gitu ya. Ini taman-tamannya ini seperti bukit. Jadi ada turunan. Kalau kita lihat di sini turunan, jadi kelihatan penampakan tamannya ini terlihat luas gitu. Nah, kita lihat sekarang bagian terasnya. Untuk bagian terasnya ini tertutup nih property lovers. Ini aku rasa masih bisa dipakai karena bagian ini tertutup. Ini bisa ditaruh lemari sepatu,
jadi nggak kelihatan dari luar gitu ya. Dan ini juga masih bisa ditaruh nih kursi santai sama coffee table kecil gitu. Oke, sekarang kita lihat bagian rumahnya. Oh ya, satu lagi sebelum kita lihat ke dalam, rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock system with camera. Jadi property lovers tuh akan tahu siapa sih tamu yang datang gitu. Oke, sekarang kita lihat rumahnya. Yuk. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya nih. Nah, begitu masuk, kita lihat ini adalah foyer-nya. Oh ya, sebelum masuk ke foyer, aku mau info juga nih. Biasanya kan kalau rumah-rumah, ini pintu masuknya itu, pintunya tuh ada 2 pintu gitu ya. Nah, kalau di Heron ini cuma 1 pintu seperti ini, tapi tinggi banget, besar banget property lovers. Jadi kelihatan banget nih rumah mewahnya, ya kan? Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian foyer-nya. Nah, foyer ini sebenarnya untuk kalau property lovers beli ini rumahnya kosongan seperti ini. Jadi foyer ini opsional gitu. Nah, kalau property lovers mau dibikin seperti ini juga gitu ya, terinspirasi dari rumah contoh ini bisa dibikin foyer juga untuk taruh lemari kecil seperti ini untuk storage juga. Terus ada cermin besar, jadi mengesankan foyer ini itu kelihatan lebih luas gitu ya. Ini bagus banget, ini bisa banget dijadiin inspirasi buat property lovers yang beli rumah ini gitu. Oke, dari foyer kita masuk ke living room. Nah, bagian living roomnya ini terbuka, jadi satu sama bagian dining roomnya nih property lovers gitu. Nah, untuk bagian living roomnya sendiri ini pun sangat luas ya gitu. Kalau property lovers lihat nih, masih bisa taruh televisi besar seperti ini dan sofa di sini. Jadi dari sofa ke televisi jaraknya masih sangat nyaman untuk kita nonton televisi di living room ini. Oke. Sekarang dari living room, aku mau ajak property lovers ke bagian dining roomnya. Nah, di sini sudah bagian dining roomnya nih. Jadi kalau misalnya property lovers terima tamu atau keluarga besar gitu ya, ini cocok banget. Rumah ini tuh cocok banget karena nggak ada sekat-sekat, terbuka. Jadi bisa tamu dan keluarga property lovers tuh bisa duduk-duduk di living room dan dining roomnya gitu. Nah, kalau di dining roomnya ini cukup luas karena masih bisa taruh meja makan dengan 6 seater gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian gardennya. Yuk. Oke, sekarang kita berada di bagian garden atau taman belakang dari rumah ini nih. Nah, untuk di taman ini, kalau property lovers beli rumah ini nih sebenarnya nggak dapet kolamnya ya. Dan ukuran taman garden ini adalah 3 x 9 meter gitu. Jadi ini opsional, ini nggak include kolam ikannya gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi untuk lihat bagian lain dari rumah ini. Yuk. Oke, sekarang kita lihat ke bagian pantry atau kitchennya yuk. Nah, untuk di bagian pantry ini, kalau property lovers beli rumah ini masih kosongan ya. Ini hanya bisa dijadikan inspirasi aja nih buat property lovers. Kalau beli rumah ini bisa dibikin dapurnya seperti ini untuk penempatannya segala macam gitu. Nah, ini kalau di rumah contoh ini sinknya menggunakan sink dari Franke dan sudah kompornya ini ada 4 tungku gitu. Oke, dan masih bisa taruh kulkas juga nih di sini gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bawah. Nah, karena rumah ini split level, jadi dari pantry ini ada tangga ke bawah menuju ke service area dan garasi yang tadi. Yuk kita lihat. Nah, dari pantry yang tadi, ini turun sekitar 5 step anak tangga untuk menuju ke bawah sini nih. Nah, di sebelah kanan aku ini ada pintu yang kalau kita buka nih, ini menuju ke kamar mandi untuk asisten rumah tangga nih, property lovers. Dan di sini sudah ada
tangga melingkar. Nah, tangga melingkar ini kalau kita naik, ini menuju ke service area dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Oke, sekarang kita menuju ke sebelah sini ya. Nah, untuk bagian di sini, ini kalau property lovers lihat nih, ini ada space untuk taruh lemari seperti ini. Ini untuk taruh barang-barang atau alat-alat kebersihan gitu. Jadi rumahnya tuh jadi kelihatan lebih rapih ya. Dan kalau property lovers lihat nih, di sebelah kanan aku ini sudah ada elevator. Nah, kalau property lovers beli Heron ini property lovers nggak akan dapat, ini belum include ya, belum include. Jadi kalau mau include elevator ini, itu kita hanya nambah sekitar 330 jutaan aja gitu. Worth it ya. Dan elevator ini itu sudah dari lantai paling bawah sampai ke rooftop rumah ini gitu. Nah, di sebelah kiri aku ini sekarang ada pintu menuju ke garasi yang tadi sudah kita lihat dari depan. Yuk kita lihat lagi yuk. Nah, ini adalah garasinya. Untuk garasi keramiknya ini menggunakan HT ukuran 60x60 dan seperti yang sudah aku sampaikan tadi, garasi ini pintunya sudah motorized, jadi elektrik. Jadi kalau property lovers pulang kerja gitu ya, itu nggak perlu turun dari mobil terus dorong-dorong pintu garasi, karena ini udah elektrik jadi otomatis gitu kebuka sendiri. Nah, sekarang dari garasi kita naik lagi untuk lihat bagian lain di rumah ini. Yuk. Oke, kita kembali lagi nih ke lantai 1 rumah ini. Nah, aku mau info property lovers juga nih. Untuk rumah ini property lovers, kalau lihat lantainya, ini menggunakan marmer. Nah, kalau property lovers beli rumah ini, itu property lovers bisa pilih mau dipasangin marmer lokal atau marmer impor seperti di rumah contoh ini gitu. Oke, sekarang setelah dari basement, kita lihat ke kamar mandi di lantai 1 ini dan kamar tidur di lantai 1. Yuk. Oke, nah ini adalah kamar mandi di lantai 1-nya nih property lovers. Ukurannya sangat memadai dan untuk sanitarinya ini menggunakan kohler gitu. Jadi untuk sinknya pun menggunakan kohler dan untuk hand showernya juga menggunakan kohler gitu. Dan keramik di kamar mandinya ini nih property lovers, kalau perhatikan detailnya dari keramik kamar mandi ini, di dindingnya ini dipilih warna abu-abu tua dengan ukuran 60x60 yang kontras banget nih sama lantai bawahnya nih. Lantai bawahnya dibikin warnanya lebih muda dengan ukuran yang sama 60x60. Nice ya. Oke, sekarang dari kamar mandi kita menuju ke kamar di lantai 1. Yuk. Nah, ini adalah kamar lantai 1-nya nih property lover. Jadi kalau rumah ini ada kamar di lantai 1-nya juga gitu. Kalau di rumah ini nih, ini dijadikan sebagai working space area atau multifunction room nih property lovers. Tapi mungkin property lovers yang beli rumah ini pengen dijadiin kamar juga, jadi masih bisa sih sebenarnya gitu, karena ruangannya ukurannya cukup memadai untuk dijadikan kamar. Oke, sekarang kita lihat ke lantai 2-nya. Yuk. Oke, untuk ke lantai 2-nya nih ada opsi mau naik tangga atau naik lift nih property lovers. Tapi sebelum kita ke lantai 2-nya, aku mau kasih info juga nih mengenai lift di rumah ini. Lift ini menggunakan Schneider yang kapasitasnya cukup untuk 4 orang atau setara dengan 320 kg gitu. Dan lift ini sudah 2 pintu ya property lovers gitu. Oke, sekarang kita naik ke atas menggunakan tangga dulu. Nah, di tangga ini aku mau info, tangga ini menggunakan list
dengan warna abu-abu tua seperti ini, lalu dikasih tempered glass, dan di pinggiran tangganya, di list tangganya ini sudah dipasangin marmer, jadi untuk ngebersihin segala macam tuh lebih mudah dan lebih enak gitu. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Oke, sebelum sampai ke area lantai yang lain di rumah ini, di sebelah kanan aku ini ada pintu kaca yang fungsinya bisa juga nih buat jadi pencahayaan alami di tangga ini gitu. Nah, kalau kita buka pintu ini menuju ke service area dan kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Oke, untuk ke service areanya ini naik sekitar 3 step anak tangga, dan di sebelah kiri aku ini adalah kamar tidur untuk asisten rumah tangga nih, property lovers. Dan di sebelah sini ini bisa dijadikan untuk tempat cuci nih. Mesin cuci bisa ditaruh di sini karena sudah disediakan stop kontak seperti ini, dan sudah ada keran airnya, lalu sudah ada pembuangan airnya gitu. Dan di sebelah sini ini adalah tangga melingkar yang tadi kita lihat dari bawah gitu. Oke, sekarang kita lihat ke area lain yuk di rumah ini. Udah lihat service area dan kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Sekarang kita berada di mezaninnya nih. Jadi kalau untuk rumah ini nih, property lovers, karena rumah ini split level, ini belum masuk ke lantai 2-nya nih, tapi ini adalah mezaninnya. Nah, sebutannya mezanin. Jadi kalau di split level ini adalah sebutannya mezanin. Dan di sebelah kanan aku ini ada lift yang tadi sudah kita lihat dari bawah juga gitu. Sekarang kita lihat kamar tidur anak pertama di mezanin ini. Yuk. Sekarang kita sudah berada di kamar tidur anak yang pertama nih, di mezanin floor-nya. Jadi kalau untuk di rumah contoh ini, kamar tidur anak yang pertama ini difokuskan mungkin untuk anak laki-laki nih, karena pemilihan dari warna dan interiornya. Kalau kita lihat di sini nih, property lovers, ini dindingnya dipasang untuk wall climbing gini. Lucu banget, gemes ya. Dan ukuran kamar ini juga cukup luas nih, property lovers. Ukurannya 4,4 kali 3,15 gitu. Dan untuk setiap kamar di rumah ini lantainya sudah menggunakan SPC wooden floor. Jadi semua kamar menggunakan SPC wooden floor gitu. Jadi udah dapat semuanya. Dan di kamar anak pertama ini masih bisa taruh di samping tempat tidurnya masih bisa taruh meja yang mungkin bisa digunakan untuk belajar. Dan di sebelah sana, di samping tempat tidur di samping sana, itu masih bisa ditaruh nakas gitu. Dan kamar tidur ini punya jendela cukup besar, jadi pencahayaan alami di kamar ini juga sangat bagus banget nih aku rasa. Dan ini lemari juga, property lovers bisa lihat nih, lemarinya juga cukup besar, jadi mungkin bisa kebayangkan cukup luas kamar ini gitu ya. Oke, dari kamar anak yang pertama, sekarang kita menuju ke kamar-kamar yang lain yang ada di rumah ini. Yuk. Oke, sekarang dari mezzanine floor kita sudah sampai ke lantai 2 rumah ini nih, property lovers. Nah, untuk di lantai 2 rumah ini terdapat satu kamar tidur lagi untuk anak, terus satu kamar mandi. Jadi untuk kamar tidur anak yang di mezanin tadi dengan kamar tidur anak di lantai 2 ini, kamar mandinya itu sharing gitu ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Dan satu lagi adalah kamar master bedroomnya. Sekarang kita udah berada di dalam kamar anak kedua nih, property lovers. Untuk kamar anak keduanya juga ini cukup luas ya, property lovers, karena ukurannya 3,6 kali 3 gitu. Dan kalau kita lihat nih, setiap kamar di rumah Heron ini pasti punya jendela-jendela nih, property lovers. Jadi pasti kamarnya
akan dapat pencahayaan yang sangat maksimal dan sirkulasi udara yang sangat baik gitu. Ada jendela besar, cukup besar di sini yang menghadap ke taman belakang tadi yang ada kolam ikannya gitu, dan ada juga jendela di samping sini juga yang ke arah balkon. Nanti kita lihat balkonnya seperti apa. Yuk. Oke, dari kamar anak kedua, sekarang kita menuju ke kamar mandi anak yang sharing. Yuk. Oke, nah ini adalah kamar mandinya nih property lovers. Kamar mandi anaknya pun cukup luas ya. Dan ini sudah dapat hand shower dari Kohler, sanitary dari Kohler, dan sinknya juga dari Kohler gitu. Lalu sudah terdapat kaca di sini untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya gitu. Ini bagus banget sih untuk pemilihan dari detail sink, terus lemari di bawah sinknya ini bagus banget. Dan kalau property lovers perhatikan nih, ini dinding dari kamar mandi anak ini di keramiknya berbeda dengan keramik yang ada di kamar mandi yang di bawah tadi, ya kan? Ini kamar mandinya lebih cerah untuk keramiknya gitu. Oke, dari sini sekarang kita menuju ke kamar master bedroom. Yuk. Oke, sekarang kita sudah sama-sama berada di master bedroomnya nih, property lovers. Wow, master bedroomnya juga sangat cantik ya pemilihan interiornya. Dan master bedroom ini ukurannya juga cukup luas nih. Kamar ini berukuran 4,4 kali 5,8 gitu. Ini cantik banget sih, lucu banget. Kita jarang lihat nih pemilihan dari headrest seperti ini ya, lucu banget. Dan di sebelah sana sudah ada balkonnya juga nih property lovers. Jadi kalau kamar ini sudah terdapat balkon juga nih gitu. Balkonnya nggak terlalu luas, tapi ini menghadap ke area taman gitu. Oke, sekarang kita menuju ke walk-in closet dari kamar ini. Ya, walk-in closet ini cukup untuk taruh wardrobe dengan 3 pintu seperti ini. Lalu masih ada 3 pintu lagi di sini. Ini lucu banget sih pemilihannya. Ini ada lemarinya, semua kaca seperti ini di bagian sini. Lalu di sisi sini ini seperti list-list kayu gitu. Unik banget. Ya, sekarang kita masuk ke kamar mandi dari master bedroomnya. Oke, sekarang kita ada di kamar mandi master bedroomnya nih. Ini juga bagus banget ya. Sinknya, wastafel, dan di sini wastafelnya ini sudah marmer nih property lovers gitu. Dan ada kaca besar juga, cermin besar. Jadi enak banget. Dan bagian sini ini opsional ya property lovers. Bagian sini opsional. Tapi ini bisa jadi contoh nih buat property lovers. Bisa ditaruh rak-rak seperti ini untuk storage dari handuk dan perlengkapan mandi lainnya gitu. Di kamar mandi ini juga sudah menggunakan sanitary dan wastafel dari Kohler serta hand shower dari Kohler juga. Dan untuk kamar ini juga sudah ada jendela kaca ini untuk pencahayaan di kamar mandi ini gitu. Nice banget. Untuk pemilihan keramik di kamar mandi ini juga berbeda dari kamar mandi yang ada di rumah ini gitu. Bagus ya. Oke, sekarang kita menuju ke area lain. Yuk. Oke, kita udah sama-sama lihat nih kamar-kamar dari rumah ini. Nah, aku mau kasih lihat property lovers, di sini ada pintu
yang menuju ke balkon rumah ini nih. Nah, kalau tadi sebelah sini adalah kamar anak yang tadi sudah kita lihat. Ini di sebelah kamar anak ini ada pintu kaca seperti ini yang menuju ke balkon. Ya, kita sudah ada di balkon dari rumah ini nih. Wah, karena ini rumah cukup luas ya, jadi masih terdapat sisa space seperti ini untuk balkon nih, property lovers gitu. Nah, kalau di rumah contoh ini dijadikan tempat mungkin bisa duduk-duduk santai nih bareng keluarga di sini. Tapi menurutku nih ya, karena rumah ini sudah ada rooftopnya, ini mungkin property lovers yang beli rumah ini bisa tutup atasnya ini dengan tempered glass gitu. Jadi ditutup pun masih dapat pencahayaan. Ini bisa dijadikan tempat untuk olahraga nih property lovers, bisa taruh treadmill dan beberapa perlengkapan olahraga lainnya gitu. Bisa yoga di sini, olahraga, jadi hidup sehat di rumah ini. Oke, dari balkon sekarang aku mau ajak property lovers untuk lihat rooftop dari rumah ini. Yuk. Dari balkonnya sekarang aku mau info nih property lovers. Jadi untuk lantai 2 ini kalau kita lihat atapnya ini ada skylight nih property lovers. Jadi skylight ini fungsinya bikin pencahayaan di lantai 2 ini nih sangat bagus. Jadi kalau siang hari kita nggak perlu nyala lampu, jadi irit listrik banget nih. Karena udah terang banget karena atapnya sudah skylight gitu. Nah, dari lantai 2 sekarang aku mau ajak property lovers untuk lihat bagian terakhir yang nggak kalah menariknya dari rumah ini nih. Oke, rooftop. Aku mau ajak property lovers ke rooftop rumah ini. Nah, karena udah capek banget berkeliling rumah ini, karena cukup luas rumah ini, aku mau naik lift ya property lovers untuk sampai di rooftop. Sampai ketemu di rooftop ya. Oke, sekarang sudah ada di rooftop atau sebutan dari rumah ini adalah sky deck. Nah, jadi di lantai 3 ini ada sky deck atau rooftopnya nih property lovers gitu. Nah, di sky deck ini ada satu powder room yang cukup memadai sih luasnya gitu ya. Sudah ada wastafelnya juga dan sanitarinya juga. Lalu sudah ada jendela yang kacanya dibikin berjarak, jadi bisa masuk sirkulasi udaranya gitu. Oke, dari powder room sekarang kita lihat ke sky deck-nya. Yuk. Oke, ini adalah sky deck-nya. Wow, menarik banget ya. Rumah di Heron ini punya sky deck seperti ini. Lucu banget. Dan ini tuh optional ya. Property lovers ada pilihannya kalau sky deck-nya mau dibikin terbuka seperti ini bisa, atau dibikin tertutup juga bisa gitu. Jadi kalau yang tertutup itu kita bisa pasang AC jadi indoor. Nah, kalau yang di sini ini ilustrasinya terbuka gitu. Jadi mungkin kalau yang terbuka begini nih bisa bikin tempat kumpul bareng keluarga untuk barbekyuan bareng di sini. Seru banget. Dan ini nih kanopinya. Kanopi ini dapatnya hanya 3/4 ya property lovers. Jadi 1/4-nya kosong gitu. Jadi hanya 3/4 yang dikasih tempered glass. Gitu. Jadi kalau property lovers mau tambah full itu bisa dihitungin lagi ada biaya tambahannya gitu. Oke, sekian dari aku untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video Rumah Ican selanjutnya. Nah, bagi property lovers yang ingin tahu lebih detail lagi mengenai rumah di Cluster Heron ini, bisa hubungi Rumah Ican di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menonton Rumah Ican.
Stay healthy and have a nice day. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bye-bye. Di lantainya ini, rumah ini, bobot 330 kg, kurang lebihnya. Benar nggak? Service area dan kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Ini kamarnya berukuran 4x4, 4,4. Anak ini ukurannya 4x4. 4,4. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya di Rumah Ican video. Klaster heron dari heron? Astagfirullah. Rumah heron di klaster rumah. Oh my god.